Fans meminta SM untuk melindungi Taeyong. Fans meminta SM untuk melindungi Taeyong ketika orang yang mengungkapkan dugaan insiden intimidasi mengungkapkan bahwa mereka mencoba menyakiti diri setelah mengalami kritikan dari penggemar NCT. Taeyong sebelumnya berada di bawah kontroversi setelah laporan beredar bahwa ia adalah pelaku kekerasan di sekolah. Pada 29 April, sebuah post komunitas di NetPen menjadi viral karena isinya terkait dengan insiden tersebut. Post mengatakan bahwa setelah Taeyong meminta maaf kepada korban, penggemar NCT berkomentar jahat terhadap orang yang mengungkapkan insiden itu dan menyebut orang itu pembohong. Sebuah dokumen rumah sakit dimasukkan yang menyatakan bahwa individu tersebut mencoba menyakiti diri. Poster itu menyatakan bahwa ketika korban intimidasi pergi menemui Taeyong percaya bahwa itu adalah pertemuan pribadi, tetapi disergap dengan fakta bahwa pertemuan itu dibuat oleh seorang wartawan yang mengarah ke artikel tentang permintaan maaf Taeyong. Selain itu, 5 pengacara dari SM datang untuk menemukan korban, meninggalkan mereka dalam situasi di mana mereka tidak dapat membela diri di depan umum. Ketika ditanya apakah Taeyong dengan tulus meminta maaf, informan menyatakan kekecewaan mereka pada seluruh situasi dengan menyatakan, korban dan saya adalah satu-satunya yang tahu apakah Lee Taeyong dengan tulus meminta maaf atau tidak. Tetapi untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini hanya akan menyebabkan untuk menyakiti teman saya dan saya juga. Jadi, saya minta maaf, saya tidak bisa mengatakan banyak. Satu-satunya hal yang pasti adalah korban banyak terluka. Teman saya dan saya juga merasa sangat frustasi ketika kami melihat posting yang mengatakan Lee Taeyong sakit. Mengapa semua orang berbohong untuk membelanya? Beberapa bulan telah berlalu dan tuntutan hukum untuk berkomentar jahat yang parah sedang berlangsung. Tetapi, apakah semua orang di NetPen seperti ini? Lee Taeyong bertemu dengan korban dan mengakui ketiga insiden dan meminta maaf. Tetapi tidak ada yang percaya dan membiarkannya mengatakan bahwa saya adalah pelaku. Saya masih sangat menderita karena penyelidikan. Mengapa Anda masih mencoba untuk mendiskreditkan saya? Orang mengatakan saya jauh lebih buruk, jadi mengapa? Saya harus mengganti nama dan nomor telepon saya karena saya adalah korban. Sayang sekali, saya mengalami kesulitan sehingga ini mungkin tidak tampak sah. Maaf, tidak peduli apa yang saya katakan, saya dikritik sekarang. Karena postingan itu telah menyebar di NetPen, penggemar NCT membawa ke Twitter menggunakan tagar SM Protect Taeyong. Setelah tuduhan baru muncul, menyatakan bahwa Taeyong harus dilindungi dari klaim jahat dan palsu. Hashtag menjadi tren di seluruh dunia dan mengumpulkan dukungan dari penggemar global. Taeyong selalu tanpa pamrih, terus-menerus memeriksa anggota, penggemarnya, mengerjakan musik baru untuk kami. Dia terus-menerus bekerja dan kesakitan, kami telah melihatnya. Dia selalu menyatakan dia baik-baik saja untuk kita. Anda tidak melakukan apapun untuk melindungi seseorang yang membutuhkannya, kata seorang fans. SM mampu mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap penggemar yang menonton konser online secara ilegal selama pandemi, tetapi tetap diam mengenai Taeyong yang telah menghadapi fitnah dan desas-desus mengerikan selama bertahun-tahun, atau Jongdae dan keluarganya mendapatkan ancaman setiap hari. Lindungi artis Anda, lakukan lebih baik, tulis seorang fans. Tren respect BTS Jin di seluruh dunia saat ARMY terus meminta umpan balik dari Big Hit. Hashtag respect BTS Jin dan hashtag update on Dance Break telah menjadi tren oleh ARMY untuk mengangkat suara. Koreografer dan lainnya yang jelas-jelas mengecualikan Jin dari Dance Break bagian dari video musik On. ARMY mengatakan tagar ini bukan untuk video musiknya saja, tetapi untuk pertunjukan tari di konser nanti, di mana Jin tidak akan menjadi bagian dari lagu yang telah digunakan oleh Big Hit untuk keperluan iklan juga. Ini bukan pertama kalinya Big Hit mengeluarkan Jin. Lagu Not Today dirilis pada 2016, hanya memberi Jin waktu layar 0,4 detik dalam video musik 4 menit yang aneh. Dia juga hanya diberi satu baris untuk bernyanyi. Pada waktu itu, tagar dibesarkan meminta umpan balik yang tepat tentang kegagalan ini dan menghasilkan rilis konten Jin yang luar biasa seperti Bomb dan Tweet Bangtan. Sambil mengesampingkan masalah utama, Jin yang awalnya disiarkan oleh Big Hit dengan harapan menjadi aktor, belum mencapai tujuannya. Selain itu, penggemar membuat tren Always Happy with BTS untuk membagi kenangan yang tak terlupakan. Pandemi virus telah menunda tur dunia BTS, tetapi ketidakhadiran hanya membuat hati ARMY semakin kuat.
Di tengah malam pada 30 April KST, penggemar mulai men-tweet tagar Always Happy with BTS untuk menyebarkan kepositifan dan untuk menghidupkan kembali momen spesial. Penggemar ini berterima kasih kepada BTS, tidak hanya untuk musik mereka, tetapi karena telah menjadi panutan inspirasional yang telah mereka upayakan selama 7 tahun. BTS selalu begitu terbuka dengan kami, membiarkan kami tahu hal-hal pribadi tentang mereka dan tidak takut menunjukkan emosi mereka. Panutan terbaik, #AlwaysHappyWithBTS. Sejak debut mereka, BTS telah membawa kegembiraan bagi jutaan orang dan ARMY tidak bisa cukup berterima kasih kepada mereka untuk itu. Kutipan dari RM merangkum yang paling baik. Biarkan kami sedikit membantu impian dan hidup Anda dengan keberadaan kami, musik kami, gambar atau video kami. Bahkan jika itu tidak besar, biarkan kami dapat mengurangi rasa sakit Anda dari 100 menjadi 99, 98, atau 97 yang membuat keberadaan kami layak, kata Namjoon pada Final Tour Wings. Hasil tes kepribadian Yoo Jae-suk buat Netter menghormatinya. Tes kepribadian Myers-Briggs akhir-akhir ini sangat digemari, jadi tidak mengherankan MC Yoo Jae-suk dan komedian Jo Se-ho mengetahui tipe kepribadian mereka pada episode 29 April terakhir di You Quiz on the Block. Sangat mengejutkan pemirsa, Yoo Jae-suk ternyata menjadi ESFP, sementara Jo Se-ho mendapat ENFP. Sebagai hasilnya, Yoo Jae-suk membaca bahwa ESFP tidak menyukai konflik. Mereka tidak memberitahu teman mereka pemikiran terdalam mereka tidak suka berada di pusat perhatian. Dia setuju dengan hasilnya, menyatakan bahwa, benar, kurasa aku tidak cocok untuk menjadi seorang selebriti. Menimbang bahwa profesi Yoo Jae-suk benar-benar bertentangan dengan tipe kepribadiannya, banyak netizen terkejut dan terkesan bahwa dia melakukan pekerjaan yang begitu baik, meskipun merasa tidak cocok untuk itu. Komentar meliputi, wow, aku lebih menghormatinya sekarang. Dia benar-benar berhasil melalui usahanya, dia sangat keren. Aku juga seorang ESFP. Sepertinya dia benar-benar mencoba yang terbaik. Aku merenungkan diriku sendiri sekarang. Suho EXO dilaporkan menjadi bintang tamu di musim ketiga Busted untuk mendukung Sehun. Suho EXO hanya memberi kami satu alasan lagi untuk bersemangat tentang musim ketiga Busted. Sementara kegembiraan telah membangun untuk musim ketiga acara detektif Netflix pada tanggal 30 April, dilaporkan bahwa Suho telah menyelesaikan pembuatan film untuk penampilan tamu di acara itu. Menurut laporan, ia mengambil bagian dalam 2 pemutaran pembuatan film yang terpisah. Selain itu, laporan itu juga menyatakan bahwa Suho telah setuju untuk tampil di seri untuk menunjukkan dukungan kepada Sehun. Meskipun penampilan Suho di acara itu belum dikonfirmasi secara resmi, penggemar sangat bersemangat dan telah mencoba untuk menentukan peran apa yang akan diambil Suho. Sementara itu, Busted diharapkan untuk kembali dengan musim ketiganya di paruh kedua tahun 2020. HB Entertainment mengklaim pengadilan telah memerintahkan Go Hye-sun untuk membayar ganti rugi untuk penghentian awal kontraknya. Pada 29 April, HB Entertainment merilis pernyataan pers resmi yang mengumumkan bahwa kontrak eksklusif mereka dengan aktris Go Hye-sun telah berakhir. Sebelumnya, setelah mengajukan cerai dengan suaminya An Jae-hyun, Go Hye-sun juga mengajukan untuk membatalkan kontrak eksklusifnya dengan HB Entertainment, juga agensi An Jae-hyun. Menurut HB Entertainment, kembali pada 11 September 2019, Go Hye-sun mengajukan untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi kami. Sebagai tanggapan, HB Entertainment mengajukan gugatan balik karena hilangnya loyalitas kami pada Go Hye-sun, tindakan yang melanggar hak kontrak eksklusifnya. Label itu melanjutkan, pada 21 April 2020, pengadilan tidak menyetujui alasan Go Hye-sun untuk membenarkan permintaannya untuk penghentian awal kontraknya. Selanjutnya, kontrak itu berakhir dan kasus berakhir dengan pengadilan memerintahkan Go Hye-sun untuk membayar HB Entertainment dalam kerusakan yang ditentukan. Juga pada hari ini, pihak Go Hye-sun memperbarui informasi profilnya di berbagai mesin pencarian yang bertempat di bawah Go Hye-sun Film. Kemudian, setelah berbagi beberapa foto profil baru melalui SNS, Go Hye-sun dengan singkat berkomentar mengacu pada pernyataan resmi HB Entertainment. Ada bagian kasus yang melibatkan informasi yang hilang atau dihilangkan, jadi saya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding, tolong jangan khawatir. Akhirnya, perwakilan hukum Go Hye-sun juga berbicara beberapa waktu kemudian untuk membantah klaim HB Entertainment pada 29 April.
Menurut pihak Go Hye-sun, mantan agen Go Hye-sun mengklaim bahwa mediasi mengenai kontrak eksklusif mereka berakhir dengan perintah pengadilan Go Hye-sun membayar ganti rugi, tetapi ini tidak benar. Mantan agen Go Hye-sun sebelumnya mengajukan gugatan balik menuntut jumlah yang tidak dapat dipercaya sekitar 330 juta won sebagai ganti rugi. Namun, pengadilan menolak permintaan ini. Go Hye-sun diperintahkan untuk membayar mantan agensinya dengan biaya kecil kerusakan sebesar 35 juta won, hanya karena masalah internal HB Entertainment. Perwakilan hukum Go Hye-sun saat ini sedang bersiap untuk mengajukan banding terhadap HB Entertainment mengenai perselisihan yang sedang berlangsung. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.